Selamat siang Ibu Koni, sehat? Selamat siang, sehat dong, harus Iya, selalu. senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bu Koni. Udah lama Udah lama sekali kita. banget ya, Iya, iya, lama iya banget. betul. Terakhir itu mungkin setelah Ibu pulang dari Rusia ya pada waktu itu. Pulang dari Rusia. Yang menggemparkan karena Ibu keluar di media-media Rusia. Terima kasih Bu, karena pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa ketemu dan wawancara dengan Ibu beberapa hal terkait dengan perang di Ukraina Bu. Kalau Ibu kemudian bisa menjelaskan pada kami, sekarang ini kan sudah menjelang 1 tahun operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Menurut Ibu, kira-kira pelajaran penting apa yang bisa kita ambil 1 tahun perang di Ukraina ini Bu? Pertama yang kita bisa ambil bahwa dalam sejarah perang umat manusia, Ya, sejak mungkin abad 5 sebenarnya manusia itu berperang dan mereka membentuk bentuk aliansi yang terus bergerak. Aliansi ini berubah terus kan? ya, Tadi teman, nggak teman, begitu terus lah bergolak aja seperti hubungan manusia ada sebagaimana umumnya. ya, Sebenarnya kalau kita lihat dari abad 5 sampai sekarang, sekalipun di abad 21 ini, bentuk perang seperti itu sepertinya hampir dibilang nggak pernah terjadi. Karena bentuk perang seperti ini membuat Rusia itu seolah-olah tidak punya sama sekali kesempatan untuk bergerak. Di hubungan lain masih ada, misalnya kita menekankan aspek diplomasi. Di perang ini aspek diplomasi tutup total. ya, Jangankan buat berdiplomasi, even diplomat Rusia itu tuh dijauhi, dihindari, kalau enggak disakiti, misalnya seperti dulu pernah terjadi, dilempari tomat lah, dilempari apa gitu. Nah, jadi betul-betul kelihatan bahwa yang selama ini digembar-gemborkan Barat tentang bagaimana demokrasi itu penting ketika negara akan saling berinteraksi dengan lebih beradab, lebih berkeadilan. Sebenarnya menurut saya ini akan terjadi distorsi besar-besaran. Karena nilai-nilai itu tuh tidak dipraktekkan. Dan itu gampang argumentasinya. Kita lihat aja, apakah kita pernah merampok harta Elon Musk atau menahan aset Amerika berupa dolarnya dimanapun, membekukannya atas nama serangannya terhadap Afghanistan misalnya, Irak dan lain-lain yang tidak terbukti, itu kan enggak. Tapi terhadap Rusia ini kan dilakukan. Nah, kenapa dari awal saya bilang kita harus belajar betul dari perang ini, karena Indonesia ini nggak boleh tenang-tenang. Abad ini ke depan ini kan abad Asia Pasifik, dan Indonesia sudah diprediksi menjadi 5 besar, kalau enggak 4 besar, syukur-syukur menjadi 3 besar gitu, ya kan. Jadi artinya yang mau saya bilang, sekarang pun ketika Cina menjadi 1 besar di kawasan kita, itu Amerika sudah rese kan, meributkanlah Taiwan, which is sebenarnya usaha Amerika apa, karena dia selama ini selalu bilang wacana policy. Artinya kalau kita bicara wacana policy, urusan Taiwan itu urusan internalnya Cina kan. Yang kedua, berarti dia akan cari rising stars, yang siapapun rising stars itu akan dianggap ancaman. Nah, artinya kalau ini bisa terjadi terhadap Rusia, bisa terjadi terhadap Indonesia. Tahunnya kapan kita nggak tahu, tapi abad ini nggak bisa ditahan. Ini adalah abad Asia Pasifik. Nah, dampak dari apa yang telah dilakukan oleh Amerika terhadap Rusia, itu membuat pasti Rusia sakit hati. Dia merasa ditinggalkan dong, betul nggak, oleh sebagai dia tuh kan sebenarnya dia kan the global north apapun yang terjadi. Nah, sekarang dia kemudian berpikir, saya diembargo sampai 5 ribuan saya diancam dengan beberapa sanksi, sanksi. 5 ribuan diembargo, kemudian diputus dari Swift Code dunia, seolah-olah diputus dari dunia perdagangan, finance dan currency, kemudian diputus dari aspek internet dan lain-lain. Jadi yang selama ini digembar-gemborkan tentang bagaimana manusia harus berglobalisasi dan lain-lain, semua seolah-olah Barat tuh bisa berbalik badan seenaknya begitu dia mau. Nord Stream ya. di Sabot begitu sabot. aja. Ya, Dan menurut saya di situ terlihat bagaimana egonya Amerika Serikat. Jerman temannya loh, Eropa juga temannya. Kenapa mereka buat kepentingan Amerika Serikat? Mereka bisa kemudian sebodoh amat, pokoknya Nord Stream hancurkan. Sekarang kan ZTE-nya Swedia dan lain-lain berdampak. Ikan-ikan dari apa di situ. Itu memperlihatkan betapa sebuah negara menjadi superpower itu menjadi bahaya karena dia jadi nggak terkontrol. Semuanya mau sendiri. Nah, dengan kejadian ini, maka menurut saya akan terjadi pergeseran besar. Global South akan makin kuat. BRICS. BRICS menurut saya, apalagi kalau Indonesia mau masuk, itu akan menjadikan Global South semakin kuat. Karena Rusia sekarang merasa South, bukan lagi North. ya, betul. Nah, kemudian kita juga mesti melihat misalnya reaksi, kenapa tiba-tiba negara NATO menjadikan kawasan ini menjadi penting buat mereka. Kenapa misalnya kekuatan pertahanan Prancis dan kawan-kawan jadi kuat sekali dengan apapun alasan mereka lah, melindungi koloni mereka di Asia Pasifik lah atau apa, itu kan bisa dibuat. Ya, Atau alasan bisa alasan bikin apa aja. keamanan lingkungan Ya. dunia lah, itu bisa dibuat. Maka saya nggak terlalu happy kan dengan G20 hasil bahwa keamanan laut
permukaan dan lingkungan dunia yang 30% mau dilindungi. Itunya saya senang, tapi pertanyaannya yang bisa menyatakan itu tidak terlindungi siapa? Kalau mereka bisa masuk ke area kita lu menyatakan lu nggak bisa jaga, gue yang jaga, kita nggak bisa argumentasi membuktikan dengan sains ternyata kita lebih benar, akan terjadi seperti Nord Stream. Nord Stream kan baru kebuka hari ini. Nah, jadi itu pelajarannya. Makanya kenapa orang banyak menilai kok buku ini kayak pro-Rusia. Ini bukan masalah pro-Rusia. Saya sedang menuduhkan kita ini negara non-alignment. Melihat masalah itu coba clear deh. Gitu kan? Karena Ukraina itu jelas-jelas jangan dianggap negara. Soal itu menurut saya Ukraina itu totally boneka, especially Zelensky yang menurut saya mengorbankan rakyatnya. Jadi tadinya saya masih berharap rakyat Ukraina akan memberontak karena merasa kok negaranya mau diperlakukan pemimpinnya seperti ini, tapi toh mereka terlena dengan tipuan atau apapun hasutan barat. Malah sekarang yang lebih parah, dengan bangganya Zelensky kemana-mana terbang disambut ya kan, meminta senjata dan diberikan, dan GR banget dengan senjata itu. Padahal yang terjadi sekarang semua negara-negara yang ngasih senjata itu sedang membuang senjata mereka. Sebenarnya dia bisa dapat free kok kalau dia mau. Itu tuh senjata itu kan ada refurbish-nya. Itu tuh mau di refurbish, tapi daripada di refurbish ada orang yang perlu, ya udah lu beli deh. Tapi kan there's no freelance. Inggris bisa menyelesaikan utangnya terhadap bantuan procurement dari Amerika Serikat aja di era perang dunia itu baru 2020. PDB Inggris berapa? Nah ini PDB Ukraina. Makanya menurut saya Zelensky itu manusia yang menjadikan kejahatan perang paling besar abad ini. Satu, karena menyiksa rakyat Ukraina dan negara Ukraina ke depan. Bukan dia loh, dia sih sebentar lagi juga turun. Ya kan? Amerika gitu loh, kepentingannya selesai. Yang kedua adalah bagaimana menurut saya ini akan merubah tatanan dunia. Disinilah sebenarnya Indonesia punya kesempatan. Kita itu one of the leader of non-block. Makanya kenapa kalau Pak Waro bilang kenapa sih Poni jalan di Jakarta? Saya masuk dalam jaringan akademisi non-alignment dunia. Which is ini menarik Pak Waro. Contohnya saya kemarin bicara di Sorbonne di Prancis. Saya bicara di Le Havre di Normandy. Ketika di Sorbonne di mana tuh kita tuh ada aturan akademisi Rusia nggak boleh masuk. Oh, yes. Yeah. Ada profesor-profesor dari Rusia nggak boleh masuk. Tapi dibolehkan oleh kampus. Karena ternyata tidak semua sepakat dengan pemerintahannya. Loh, kamu boleh marah gitu terhadap Rusia, tapi kita ini kan harus mengedepankan pemikiran namanya akademisi. Yeah. Kemudian diplomasi. Kalau diplomasi alur Kemlu-nya ditutup, kamu mau ngomong lewat mana lagi? Yeah. Jadi itu profesor boleh bicara di kita. Nah, itu makin meyakinkan kami dari negara-negara non-blok, terutama saya dari Indonesia selalu merasa bahwa ini bagian penting kita ya. Dan Soekarno sangat sukses era itu karena mengedepankan non-blok sehingga lahirlah Konferensi Asia Afrika, kemudian statement Soekarno yang terkenal dan juga statement Indira Gandhi yang terkenal bahwa tidak ada sebenarnya kemampuan mendamaikan selain non-blok. Apalagi dengan UN hari ini nggak berfungsi. Nah, itu semua cerita inilah sebenarnya menurut saya kita harus gali lagi. Dan kemudian begini, momentum besok ini menjadi penting. Kalau nggak salah saya nggak tahu ya bulan Juni atau bulan apa, UNESCO itu akan mengumumkan pidato Soekarno to build the world anew. Itu akan diangkat sebagai treasure of the world. Jadi akan diangkat sebagai pidato paling penting dunia, salah satu pidato penting dunia yang harus kita revisit gitu nilai-nilainya. Nah, ini kan momentum bahwa pertama kita bangga kepada founding fathers kita. Kedua, era itu saja Presiden Soekarno sudah melihat dunia itu sudah harus ditata ulang. Dan ada statement Soekarno yang paling penting bahwa semua aliansi pertahanan di muka bumi harus dihilangkan. Karena itu akan trigger the war. Which is now is proven. Terbukti. Terbukti apa? Sekarang jadi aneh yang katanya di demokrasi itu kalau negara sesama teman demokrasi tidak akan saling menyakiti. Loh, emang Rusia nggak demokrasi? Rusia tuh bubar dari Soviet karena didemokrasikan ceritanya. Dihajar juga gitu, hanya karena kepentingan satu. Yang kedua, saya lihat ini lebih kepada kepentingan dan egoisitas Global North, bahwa mereka lebih pengen unggul. Jadi gini, tetap komposisi 1 miliar manusia menguasai teknologi, finance, currency, dan semua itu akan terus dijaga. Pokoknya yang sisanya manusia di dunia ini, yang 6,7 harus ikut. Nah ini yang sebenarnya dilawan berlahan dengan cara softnya Cina. Cina kan melakukannya dengan soft, ekonomik. Nah makanya Afrika bangkit, kemudian kita juga Asia akan bangkit. Nah makanya non-alignment movement ini menurut saya harus segera kita hidupkan kembali. Dan kantor 6 itu jangan lagi di New York. Karena kantor non-alignment movement itu dulu kan ada di New York karena dia harus dekat dengan PBB. Bagaimanapun kan PBB lahir dari keputusan non-alignment movement kan. Iya dong, dari keputusan besar non-alignment movement lalu lahirnya United Nations, cerita kan begitu. Nah sekarang PBB itu boleh saja kalau kantor 6 mau tetap di New York, tetapi untuk urusan-urusan yang nggak berat, tapi urusan teknologi, finance, currency, apalagi militer,
kita harus geser, nggak boleh lagi di sana. Ya. Karena harus ke negara yang pencetus non blok dong harusnya gitu. betul. Salah satunya Indonesia, Indonesia. misalnya. Dan Ya. Indonesia pun politik luar negerinya memang sudah harus agak berubah dalam arti lebih bebas dan lebih aktif. Ya. Jangan sampai bebas aktif tapi at the same time orang baca lain. Ya. Nah, Nonton seolah-olah saja. kayak takut gitu. Ya, Nah, nonton aja. nonton aja. Nah, makanya saya sangat apresiasi kepada Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri ini menurut saya dalam tenangnya Maju. beliau orangnya sangat tenang banget ya. Iya. Tapi bagaimana handle finance, handle currency, udah sangat berani menurut saya untuk step-step untuk memperkuat Indonesia ke depan. Nah, menurut saya itu pembelajaran karena sekali lagi kita nggak pernah berpikir loh untuk Swift dari Sistem. dolar, Ya, ya kan? betul. Tapi ini menjadi terpikir oleh kita ketika itu dilakukan terhadap Rusia. Ya, sedang berjalan. Sedang berjalan. Ya. Nah, makanya kita juga harus membantu. Gini, ini kan propaganda Baratnya sangat berat ya. Betul. Soal Rusia bergerak begini, Ya. begini. Tapi coba contoh 12 lab di Ukraina, Ukraina. yang berbahaya biologi itu Didiam. silang seperti dianggap nggak ada dosanya. Betul. Dan dendam saya sama, kenapa saya jadi kelihatannya benci banget sama Zelensky. Gimana saya nggak marah ya? Saya tahu betul bagaimana Bu Menlu, presiden kita dan segenap KL kita konsentrasi menyelesaikan G20. Ingat? Ya, betul. Kita diatur-atur, saya tuh tahu betul Bu Menlu lah paling pusing kali kepalanya, lari kesana lari kemari, tiap hari ditelepon mungkin. Tapi akhirnya kita sukses. Ya. Di tengah kita hari pertama, tiba-tiba Zelensky bikin zong itu kan, bikin Ya. rumors yang paling parah itu dia bilang ada bom kemana? Di Polandia. Polandia. Untungnya Biden tuh waras hari itu. Loh, serius tuh Pak Waro. Iya, iya. Dia bilang nggak mungkin, Polandia jauh banget. 3 jam kemudian Gedung Putih menyatakan tidak. Itu adalah dari Zelensky justru. dari Ukraina sendiri. Ukraina. Bayangkan kalau Biden saat itu tidak wise enough to say Iya, that, betul. atau Washington cukup gila untuk oke lah, this is the moment untuk Iya. melakukan Serangan, aktivasi iya. Artikel 5 serang habis Rusia. Kiamat kita pasti sudah perang dunia dari kemarin. Nah, setelah itu Zelensky kayak nggak punya salah, Iya. masih diterima di panggung mana-mana. Di Amerika masih dengan karpet merah. Kemarin saya lagi di Perancis, dia datang ke Perancis, dia datang ke EU Summit di Brussels, teriak-teriak masih seolah-olah dia pemenang perang. Iya. Dia menyatakan dia pemenang perang, sampai hari ini dia nggak babak belur. Dia tuh bukan menang perang, dia dibantuin aja gitu loh. Iya. Tapi sekali lagi di atas penderitaan rakyat Rakyat Ukraina. Ukraina. Itu yang saya tuh merasa kejahatan terbesar manusia abad ini adalah Zelensky. Karena dia menjual negaranya untuk ego dia. Ya, menjual rakyatnya juga. Menjual rakyatnya, ya otomatis negaranya ada rakyatnya dan semuanya. Ya, ini gini Bu ya, mengapa negara-negara Eropa itu yang sudah terseret ke dalam krisis ini, terutama krisis ekonomi, mereka tetap dalam posisi itu nggak bisa kritis atau justru tetap bersama-sama? Nggak. Ini otaknya kan di Amerika, kok mereka Tapi- tetap ikut gitu loh? Gini, saya tuh di pertemuan kami di Normandy kemarin, ada wartawan penting dari Amerika Serikat, saya boleh sebut namanya, tapi dia sedang melakukan investigasi Nord Stream. Oh, Di situ dia udah bilang akan ada investigasi besar-besaran oleh media sana. Karena ternyata mereka sementara ini menemukan data itu sudah direncanakan 2 tahun sebelumnya. udah lama. Dan jangan salah, berarti kan Amerika tahu kalau Nord Stream diapa-apakan, yang terdampak itu pasti kan Eropa. negara-negara Ya. Eropa. Nah, disinilah kelihatan bahwa even NATO itu ternyata bisa saling membunuh. Ya, Ya dong. betul, betul. Dan even EU itu juga nggak Nggak solid. solid, iya. Nah, inilah yang akan terus dibongkar, dan ini yang saya bilang belum tentu mereka semua diam. Contoh tadi saya cerita dari awal, kenapa misalnya sudah jelas-jelas akademis Rusia nggak boleh masuk. Betul. Diizinkan masuk, Betul. diizinkan bicara, bukan cuma masuk loh. Iya. Bisa saja diundang sebagai guest Iya. atau pendengar, Iya. ya kan? Iya. Tapi nggak diizinkan tampil. Dan itu keputusan dekan dan rektor. Iya. Karena mereka melihat bahwa kami sedang menggerakkan sebuah gerakan yang akan lebih menyempurnakan dunia, menormalkan kembali dunia, membuat dunia lebih fair, which is non-alignment movement. Ya. Maksud saya bukan gerakan sipilnya yang seperti Ibu katakan media dan kemudian Ya. ada akademisi, Ya. tapi negara-negara atau pemerintahan-pemerintahan di Eropa itu tega. Rakyatnya udah makin susah karena ada krisis seperti sekarang ini disebabkan oleh perang Ukraina itu. Mereka tetap ngotot ikut dengan kebijakannya NATO apa Amerika. Nah, ini ada- Mengapa negara-negara seperti itu ya? Ada ekonomi yang diuntungkan, dan makanya ini ada penikmat perang juga. Nah, itu kita bisa bahas lagi nih. Siapa penikmat perangnya? Tapi yang pasti kita kalau dari secara sederhana, penikmat perang pertama ya pasti produsen senjata. Ya, ya, ya. Karena negara ini tadi memberikan senjatanya, which is yang sebenarnya udah harus dibuang, atau berapa lama lagi harus diganti karena teknologi perang sudah berubah. Tapi toh ini ada yang butuh nih, kita jual aja nih. Oh ya. Gitu. Jadi bisnis dalam Jadi perang. bisnis dalam Ya, perang. ya. Yang kedua coba kita bisa lihat kasus Sam Bankman.
Bagaimana pencucian uang dengan atas nama perang ini. Itu kan terbukti aliran dananya. Walaupun itu dengan kripto dan apapun. Gak ada tindakan dari siapapun kan, even UN juga diam-diam aja. Yeah. Nah, tapi menurut saya ini semua orang akan semakin terbuka pemikirannya kalau kita buka. Betul. Masalahnya kan propaganda barat ini kan seolah-olah Kencang banget. Ya, ada dua aja sekarang paling buruk di dunia ini. Satu Cina, kedua Rusia, atau satu Rusia, kedua Cina, itu aja bolak-balik. Gonta-ganti. Dan akademisi kita ataupun banyak kampus memilih diam. Saya nggak tahu kenapa, apa takut diserang atau apa, karena saya yang ngomong begini dari awal juga saya diserang. Tapi kalau saya kan orangnya modelnya begini ya, kalau terus kita semua diam, ada yang bilang, "Buku ini nggak takut ya, belain banget." Saya nggak sedang bela siapa, saya sedang pengen dunia itu lebih aman, dan saya sangat bangga dengan pemikiran kita dulu yang melahirkan Konferensi Asia Afrika, dan itu menurut saya pemikiran founding fathers yang harus kita bangga banget. Makanya gue marah banget hari ini tiba-tiba rumah Soekarno di Padang, kalau malah dilantakan, itu menurut saya itu crime loh. Kita itu punya gini loh, nggak menghormati sejarah dan tidak menghormati tadi pendiri bangsa. Itu kalau kita biarkan, kita akan kehilangan nilai. Jangan salah satu bentuk perang Fuka adalah menghapus sejarah. Pride kita sebagai bangsa itu hilang. Makanya sekarang kalau ditanya orang, kenapa ibu kota jadi Soekarno banget? Loh, karena saya sekarang jadi baca semua ucapan Soekarno itu kan jadi benar dan kemudian didengar, dan sekarang kami akademisi lintas dunia yang termasuk yang keras, profesor dari Jerman dan Prancis itu mereka malas sekali dengan apa yang dilakukan sekarang oleh negara seperti pertanyaannya Pak Warno tadi. Akademisinya sangat sudah, malah kalau nggak salah mereka akan bikin gerakan. Jadi kita tuh kalau dari kita akan cuma gerakan bicara tentang conference, tapi mereka akan kayak bikin semacam strike lah, semacam pawai di beberapa tempat di Prancis, di Italia, di mana gitu, untuk tidak meneruskan ini, begitu. Dan ini saya berharap semakin berkembang sehingga akhirnya masalah kedunia terbangkitkan, nggak usah sampai melihat Eropa luluh lantak. Gitu. Luluh lantak dalam bentuk lainnya, Afghanistan Irak kan dihancurkan lah. Kita nggak tahu luluh lantak dalam bentuk apa. Nah, yang ketiga, kita mesti belajar nggak usah terlalu fokus ke sana, tapi bagaimana mengamankan kawasan kita. Karena saya cuma berpikir mereka tuh pasti cari exit door dari perang yang sudah membuat mereka bingung ini. Mereka sendiri kan lagi bingung sebenarnya. Yang dari daripada awal, malu apa jalan keluarnya gitu. Itulah kenapa kalau kita lihat rangkaiannya, kemudian muncullah tiba-tiba diributkan Taiwan, tiba-tiba kunjungan-kunjungan yang menurut saya buat apa nggak jelas, dan saling bantah antara White House antara apa terhadap kunjungan itu, tapi terus dilakukan gitu. Itu kenapa juga kalau kita lihat sekarang Seattle nggak ada, tapi coba lihat tiba-tiba Watt lahir, AUKUS lahir, ya kan. Nah, dan lain-lain akhirnya menurut saya kalau dia mau anytime, saya sebutnya NATO Asia Pasifik, bukan artinya Asia Pasifik bukan North Atlantic, tapi that kind of NATO di Asia Pasifik yang namanya mungkin nggak akan lagi Seattle juga kan, kita nggak tahu apa, karena nggak tahu ada tiba-tiba perubahan. Yang pasti FPDA, The Quad, AUKUS itu mudah sekali menjadi satu, karena mereka sudah satu tuan dan satu tujuan. Gitu. Ini ada yang menarik Bu, adalah upaya Cina untuk masuk ke tengah-tengah menjadi penengah dan berupaya untuk bisa mendamaikan di Ukraina ini Bu. Menurut Ibu sendiri bagaimana? Ya siapapun yang mau masuk, Turki mau masukkah, India mau masukkah, Cina mau masuk, atau even Indonesia malah dengan berani Presiden Jokowi mengambil resiko datang ke sana, itu satu hal yang baik. Tapi sekali lagi menurut saya ini nggak cukup dengan cuman himbauan, tetapi bagaimana gerakan kita yang masif, misalnya membentuk currency baru. Apa nggak bingung Amerika Serikat? Betul. Sekarang ini kan beberapa negara ketakutan untuk bertindak karena tahu reserve-nya di Amerika Serikat masih dalam bentuk dolar. Iya kan? Betul. Coba reserve kita bukan dolar kan. Udah benar yang dilakukan sekarang oleh Rusia, semua bentuk dagang dalam rubel. Nah, udah betul yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang menahan semua resource kita. Mungkin at the next step Presiden Jokowi akan menyatakan yang sama. We never know. Kalau Bu Sri menyatakan semua transaksi dari Indonesia mulai hari ini untuk apapun yang yang ditahan oleh Presiden Jokowi nggak mau dilepas sebagai raw materials harus dalam bentuk rupiah, kan itu menguatkan rupiah. Betul. Itu kalau masih percaya kepada rupiahnya. Nah, tapi pada step yang berikutnya kita bisa membentuk currency sendiri. Saya bukan orang finance, tetapi hal-hal seperti itu akan sangat bisa yang membuat pasti Amerika akan menjadi lemah. Gitu. Makanya saya pernah ada dengan Pak Gita Wirjawan bicara kan, menurut Pak Gita Wirjawan menarik, itu menurut saya itu pikiran menarik. Menurut Pak Gita Wirjawan yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Gubernur Federal Reserve-nya Amerika. Fed. Karena the Fed itulah yang sebenarnya kan masalah dolar aja nih. Dulu kan Saddam dihajar karena itu, Gaddafi dihajar karena itu. Nah, Rusia masalahnya tadinya mau dihajar
kalau analisa saya nih, sebenarnya Rusia tuh mau dilemahkan ekonominya supaya nggak terlalu kuat, nggak bisa bantu Cina. Baru rencananya Amerika kayaknya menghajar Cina. Iya. Ini nih kalau kita lihat Secara umumnya. secara umumnya. Tapi ternyata Rusia bukan yang kolaps, Ya. Malah menjadi lebih kuat. malah dia makin apa? Kalau saya bilang Rusia itu belajar banyak dari Indonesia, utamanya tentang berdikari. Bayangin orang diputus SWIFT Iya. sistem tiba-tiba, kemudian apa namanya diberikan sanksi segala macam, Iya. tetap survive, even getting bigger kan, Iya. stronger. Iya. Dan Ekonominya jangan- tumbuh justru. Nah, inilah yang sebenarnya menurut saya berdikari yang diresapi betul oleh rakyat Rusia dan pemimpin Rusia. Indonesia harusnya bangga dan kita revisit lagi kalau Rusia mampu, Kenapa harusnya gitu? Indonesia Iya. mampu dan kita lebih baik bersiap-siap. Jadi tidak relying lagi kepada maka saya dalam beberapa saya bilang apa kita masih percaya demokrasi ya kalau kayak gini. Karena menurut saya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Rusia nggak menunjukkan demokrasi sama sekali. Contoh, Iya. nggak usah banyak-banyak. Tadi main hukum, main nahan uang orang. Iya. Katanya sahabatnya Putin lah, siapanya Putin. Apapun Putin itu kan harus ada proses hukum. Anda mau tahan aset orang kok gitu. Ya. Ya kenapa kita nggak bisa tahan asetnya Elon Musk Di sini, atau ya. siapapun orang kayanya Amerika untuk misalnya serangan-serangan terhadap Afghanistan dan luluh lantaknya Irak misalnya. Ya. Kan alasan menahan uang siapapun dari Rusia adalah katanya untuk membangun lagi Ukraina. Ya. Ya kan? Ya. Ya kenapa kita nggak bisa berkata yang sama untuk Afghanistan? Betul. Itu kalau Betul. fair ya. Ya. Nah itu makanya. Ya. Bu, satu lagi Bu ya, ini yang terakhir. Ini kan ada kebangkitan daripada ideologi neo-Nazi yang bukan tiba-tiba tapi ternyata sudah dirancang begitu rupa oleh si Amerika yang menjadi pelopor demokrasi dan sama-sama perang menghadapi neo-Nazi di Jerman, menghadapi Nazi di Jerman Perang Dunia Kedua. Mengapa ini bisa bangkit lagi seperti ini, Bu? Dan apa kepentingannya memakai neo-Nazi ini? Itu yang saya bilang, ketika kepentingan negara itu menjadi, kita biarkan unipolarisasi itu terjadi terlalu lama, menjadi superpower terlalu lama, so he can play God. Apapun juga. Ya, God and Satan. Contoh dong, Iya, iya. jangankan soal neonazi, Ya. Nord Stream itu, kan mereka bisa tahu itu Iya. begitu di sabotas, itu bocor, itu kan kayak kita aja kena spill minyak deh, Iya. terumbu karang terkena, environment di bawah dasar laut sana terkena, dan ini dan itu. Sekarang yang sudah pasti terkena terdampak itu adalah ya Swedia, kalau nggak salah Finlandia Iya. malah udah, Iya. ZEE mereka sudah kena, kita nggak tahu lagi karena kita belum sampai masuk ke arah lebih dalam bicara sama orang-orang biologi laut misalnya yang saya bisa tanya dari mereka. Coba untuk kepentingan siapa? Kan berarti kan kepentingan Amerika Serikat. Iya. Kalau sekarang mereka merasa benar-benar teman, ada cara lebih bagus kali. Iya. Nggak begitu caranya, itu cara lebih canggih. Iya. Tapi kan waktu itu kenapa diputuskan melakukan itu berarti kan ego. Iya. Ego dari negara tersebut. Ya tadi karena terlalu lama menjadi unipolar dan menjadi akhirnya super power itu. Nah, ini yang sekarang saya pikir kenapa non-alignment movement ini mesti betul-betul kita revisit. Iya. Dan kita harus memang ada yang bilang begini, bukan itu kan sudah zaman dulu, sudah out of date. Out of date doesn't mean nggak bisa di revisit atau dibentuk ulang atau di apa ya, didesain ulang sesuai dengan zaman sekarang kan bisa gitu. Tapi konsep dasarnya bahwa ini adalah betul-betul sebuah konsep yang membalance antara global north dan global south itu yang paling penting. Ya. Atau kalau nggak mengerti lagi gini lah, gimana membalance 1 miliar orang yang mengontrol 6,7 orang, Ya. paling nggak jadi setengah-setengah deh, 3,5 Betul. ke Jadi 3,5. balance lah. Jadi Nah balance. itu, Ya. makanya saya pikir selalu dalam setiap kesulitan tuh pasti ada jalan, dan itu sudah dibuktikan Rusia. Dan ini menurut saya adalah juga mungkin waktunya global south tuh bergerak cepat mengalahkan global north. Bahwa mereka suicidal atas keputusannya, ya memang mungkin sudah Waktunya. Iya. gitu. Baik. Terima kasih banyak Ibu Terima Kony atas kasih. penjelasannya pada hari ini.